mengatasi segala nama. Yesus Tuhan, ya disalibkan untuk gantikanku. Yesus Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku. Gelap sirna di dalam terangnya.
minggu ini saya akan bicara buat kita tentang trust God. Bagaimana mempercayai Tuhan di tengah hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup kita. Trust God in bad things. Percaya kepada Tuhan di tengah-tengah situasi-situasi yang buruk. Saya akan melanjutkan khotbah saya dari minggu yang lalu tentang the other side of grace. Mari kita buka 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19. Alkitab berkata demikian, saudara-saudara yang kekasih. Janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar-benar hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Mari kita berdoa hari ini. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang gak pernah putus dalam kehidupan kami. Kami percaya anugerah Tuhan selalu cukup dalam hidup kami untuk menuntun kami hari lepas hari. Dan biarkan ketika kami menghadapi kesulitan, menghadapi masalah, menghadapi tekanan, iman dan kehidupan kami tidak akan pernah putus daripada-Mu. Kami bersyukur dan kami bersukacita hari ini Tuhan bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, beberapa minggu yang lalu saya datang ke sebuah pemakaman. Khususnya saya menemani sahabat saya yang baru kehilangan papanya. Dan dia bercerita bahwa papanya meninggal begitu tiba-tiba, semuanya dalam keadaan baik, semuanya dalam keadaan sehat. Dan satu hari mereka menemukan papanya jatuh di depan kamar mandi dalam kondisi sudah meninggal. Ada begitu banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan kita yang terjadinya tiba-tiba membuat kita sulit untuk menerimanya. Kemudian di acara pemakaman itu saya ngobrol dengan salah satu anaknya, dia berkata demikian. Dia berkata ketika orang tua kita meninggal tanpa sakit dahulu, itu sebetulnya enak buat orang tuanya, tapi nggak enak buat kita yang ditinggalkan. Kenapa? Karena bagi mereka nggak ngalami kesulitan, mereka nggak ngalami sakit penyakit yang panjang. Tapi bagi kita yang ditinggalkan, kita seolah-olah merasa nggak siap. Karena dia pergi dengan begitu mendadak. Tapi lain halnya ketika mungkin papa kita sakit duluan, dia berkata dengan cukup lama. Jadi kita punya waktu bahwa kita akan siap menerimanya. Mungkin kita siap, tapi papa kita menderita. Nah, singkat cerita kita ngobrol hari itu dan saya berkata kepada dia bahwa penderitaan itu gak akan pernah hilang dalam hidup kita. Baik atau tidak baik, cepat atau tidak cepat, semua kita akan mengalami masalah. Khususnya bagi kita yang meninggal, semua kita akan mengalami yang sama. Yang hari ini ingin saya tekankan buat Bapak Ibu, semua kita pasti akan mengalami masa-masa sedih dalam kehidupan kita. Mungkin kita harus kehilangan orang yang kita kasihi, mungkin kita kehilangan pekerjaan kita, mungkin kita kehilangan sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita. Dan saya percaya penderitaan itu merupakan bagian integral yang tidak mungkin dapat dipisahkan dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Banyak orang bertanya kepada saya, apakah mungkin waktu kita menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan, itu artinya kita akan menjalani kehidupan tanpa masalah.
Dari 1 Petrus pasal yang keempat yang kita baca hari ini dan 1 Petrus pasal yang kedua dari minggu lalu yang saya sampaikan buat Bapak Ibu, saya dapat menyimpulkan satu bagian buat kita semua bahwa penderitaan itu adalah bagian integral yang tidak mungkin dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Jadi kita mau memilih untuk tidak menjalani, kita memilih untuk menjalani nggak bisa. Itu menjadi bagian integral yang tidak mungkin terpisahkan. Kita nggak ada pilihan untuk tidak menjalani penderitaan. Sebagai seorang manusia kita udah jatuh di dalam dunia yang berdosa. Di dalam dunia yang berdosa ini kita pasti akan menjalani masalah-masalah demikian. Dalam hidup ini sebetulnya ada 5 penyebab penderitaan yang dialami oleh manusia. Yang pertama, penderitaan kita alami karena dosa asal. Alkitab berkata karena Adam berdosa, semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Dan bukan hanya manusia yang jatuh ke dalam dosa, bumi juga terkutuk karena dosa yang dilakukan oleh Adam. Alkitab berkata semuanya dulu dalam keadaan baik ketika Tuhan ciptakan dunia ini. Tidak ada rumput duri, tidak ada sesuatu yang baik, yang buruk yang ada di dalam dunia ini. Tetapi Alkitab berkata karena Adam jatuh ke dalam dosa, maka bumi mengeluarkan duri, mengeluarkan rumput, mengeluarkan kesakitan. Bahkan wanita harus mengalami sakit penyakit waktu melahirkan. Itu semua dosa, dampak dari dosa asal yang dilakukan oleh Adam. Yang kedua penyebab penderitaan adalah hukum alam. Hukum alam itu akan terjadi buat kita. Kita suka atau tidak suka, semua kita akan mengalami banjir. Karena dosa yang kita juga buat, karena kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Itu hukum alam. Misalnya kita naik ke atas pohon, kemudian kita jatuh dari pohon, kita nggak akan jatuh ke atas. Semua kita akan jatuh ke bawah. Kenapa? Karena ada hukum gravitasi yang terjadi. Itu terjadi karena hukum alam yang terjadi dalam kehidupan manusia. Atau penyebab penderitaan yang ketiga adalah kesalahan yang kita buat sendiri dalam kehidupan kita. Contoh kecil nih, kita udah tahu bahwa minum minuman keras yang terlalu banyak akan menyebabkan sakit. Minum boleh nggak? Saya nggak nganjurin boleh atau nggak boleh. Bapak Ibu yang punya pendapat sendiri dalam kehidupan kita itu debat yang panjang, akan terlalu banyak masalah. Tapi Alkitab berkata minum anggur sedikit itu baik buat kesehatan. Tapi jangan mabuk oleh anggur. Kenapa? Karena Alkitab berkata kalau kita minum anggur yang terlalu banyak, secara medis berkata maka liver kita akan kena dan hal yang lain. Tapi kita terus melakukannya. Kalau satu hari terjadi penyakit, kita nggak bisa berkata bahwa Tuhan menghukum kita, Tuhan punya masalah, karena itu yang kita buat. Sudah dikasih tahu jangan mengendarai kendaraan dalam keadaan nggak normal, dalam keadaan mabuk. Tapi kita tetap menyetir kendaraan dalam keadaan mabuk, terjadi kecelakaan. Dan kita berkata Tuhan menyebabkan kecelakaan ini. Enggak, itu karena kesalahan yang kita buat. Ada begitu banyak ternyata kesalahan yang sebetulnya, penderitaan yang sebetulnya kita alami karena kesalahan kita. Tetapi terkadang kita melemparkan itu kepada Tuhan. Nah, penyebab penderitaan yang keempat adalah setan atau iblis. Memang benar, iblis salah satu alat yang menjadikan kita menderita. Tapi seringkali iblis selalu jadi kambing hitam atas setiap kali masalah yang terjadi dalam hidup kita. Alkitab berkata memang salah satu penyebab penderitaan adalah karena iblis. Iblis mengizinkan kita mengalami masalah, khususnya dalam kisah Ayub. Iblis menjadi alat Tuhan untuk memproses kehidupan Ayub. Tapi ada penyebab penderitaan yang kelima adalah kehendak Allah. Karena kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan untuk kita alami. Alkitab berkata ada penderitaan-penderitaan di dunia ini yang kita lakukan, yang kita alami karena Tuhan izinkan kita untuk mengalaminya. Itu artinya dalam kehidupan manusia, nggak mungkin dalam sepanjang kehidupan kita nggak akan pernah tidak mengalami masalah. Semua kita pasti akan mengalami masalah. Makanya saya katakan tadi di bagian yang di atas, penderitaan itu adalah bagian integral yang tidak mungkin bisa dipisahkan dari kehidupan kita sebagai seorang manusia. Makanya 1 Petrus pasal yang keempat ayat 12 dimulai dengan kalimat jangan heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu. Petrus mengingatkan tentang orang-orang di mana Petrus menulis bagian ini. Petrus berkata, jangan heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu. Surat 1 Petrus itu ditulis oleh Rasul Petrus sekitar tahun 60 sampai 63 pada Masehi.
di mana pada waktu itu Kaisar Nero sedang memerintah kerajaan Roma. Nero sendiri memerintah dari tahun 54 sampai tahun 68. Surat ini ditujukan oleh Petrus kepada orang-orang Kristen yang tersebar kepada 5 daerah, yaitu di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Kenapa mereka tersebar? Mereka mengalami diaspora karena pada waktu itu Kaisar Nero menganiaya semua orang-orang Kristen. Makanya Petrus berkata buat mereka, jangan heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu. Jadi Petrus berkata kepada mereka semua, hei orang-orang Kristen, ketika kamu hari ini menderita, dia berkata jangan heran. Karena semua kita juga akan mengalami masalah. Kalau Kristus aja mengalami penderitaan di sepanjang kehidupannya, kenapa kita nggak mau mengambil bagian di dalam penderitaan yang sama yang Yesus pernah alami? Bahkan Ayub pasal 7 ayat 1 berkata demikian, bukankah manusia harus bergumul di muka bumi ini? Ayub sudah mengingatkan kita jauh sebelumnya. Dia berkata, bukankah manusia harus bergumul di bumi ini? Dia berkata semua kita sepanjang kita hidup di dalam dunia ini, kita pasti akan mengalami pergumulan. Mazmur 90 ayat 10 merupakan doa yang dilakukan oleh Musa ketika manusia berkata, ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Dia berkata di bagian yang lain, kebanggaan manusia adalah kesukaran dan penderitaan. Apa yang kita banggakan dalam kehidupan kita? Dia berkata kebanggaan kita hanyalah kesukaran dan penderitaan saja. Itu artinya ketika kita hidup di dalam dunia ini, penderitaan itu menjadi bagian integral yang tidak mungkin dipisahkan dalam kehidupan kita. Dan apalagi Alkitab berkata khususnya bagi kita orang-orang yang percaya, ketika karena Kristus kita harus menderita, Paulus berkata buat kita penderitaan itu merupakan awal dari sebuah sukacita. Katakan sekali lagi sama-sama dengan saya, penderitaan merupakan awal sebuah sukacita. Ayat 12 sampai 13 Paulus berkata, saudara-saudaraku yang kekasih. Pembukaan ayat ini dari Paulus mengatakan, janganlah kamu heran sekali lagi terhadap nyala api siksaan yang datang kepadamu. Jadi dia berkata ketika nyala api siksaan datang kepada kita, dia berkata kita harus mengalami sebuah kata yang namanya sukacita. Dia berkata ketika ada masalah, ada pergumulan yang terjadi dalam hidup kita, dia berkata jangan heran karena penderitaan yang kita alami merupakan sebuah sukacita. Ayat 13 supaya kita bisa bersukacita di dalam semua penderitaan yang kita alami. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, dalam bagian ini Petrus mengingatkan 4 kali buat kita supaya kita jangan sedih ketika kita mengalami penderitaan. Karena penderitaan merupakan sebuah sukacita yang Yesus berikan buat kita. Makanya dia ulang kata ini berkali-kali, bersukacitalah, bergembiralah, berbahagialah ketika kita mengalami penderitaan karena Kristus. Paulus sendiri dalam Kolose pasal 1 ayat 24 dia berkata bersukacitalah walaupun kamu harus mengalami penderitaan. Dia berkata karena ia tahu penderitaan yang kita alami itu menunjukkan bahwa kita ikut terlibat di dalam penderitaan Kristus yang Kristus berikan buat kita semua. Demikian juga dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai yang ke-18 dia berkata ketika kita hidup menderita karena kita percaya kepada Kristus, dia berkata kita harus berbahagia dan bersukacita. Saya percaya di dalam dunia yang kita hidupi hari-hari ini, dunia tidak menganiaya orang yang beragama, tetapi dunia menganiaya orang benar. Sekali lagi, sebuah quote berkata, dunia tidak menganiaya orang beragama, tetapi dunia menganiaya orang benar. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-33. Dia berkata, di dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Dia berkata, kenapa? Karena aku telah mengalahkan dunia ini.
Hari ini saya ingin katakan buat kita semua, tanpa penderitaan tidak akan ada sukacita. Karena dalam hidup ini, penderitaan merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Agustinus berkata demikian. Dia berkata setiap kebahagiaan yang besar selalu diawali dengan sebuah penderitaan yang besar. Sekali lagi Agustinus berkata dalam bukunya Confession, dia berkata setiap kebahagiaan yang besar itu selalu ditandai oleh sebuah penderitaan yang besar. Ingat, penderitaan itu merupakan bagian dari sukacita yang Yesus berikan buat kita. Bagian kedua yang saya sampaikan buat Bapak Ibu, penderitaan itu selalu membawa kemuliaan. Ayat yang ke-14 dia berkata, berbahagialah ketika kita mengalami penderitaan. Kenapa? Karena roh kemuliaan ada dalam kehidupan kita. Minggu yang lalu saya sudah mengutip bagian ini Ayub 23 ayat 10. Ayub berkata, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Sebuah kalimat berkata demikian, Tuhan bukan ingin menggantikan penderitaan kita dengan kemuliaan. Tetapi ia ingin mengubah penderitaan kita menjadi kemuliaan. Itu berarti kita harus menderita dulu, baru kita akan mengalami kemuliaan. Jurgen Moltmann berkata, Allah menangis ketika kita menderita dan ikut menderita bersama-sama dengan kita, agar suatu hari kita bisa tertawa dan mendapatkan kemuliaan bersama-sama dengan Allah. Jurgen Moltmann berkata, buat Bapak Ibu dan buat saya, Allah menangis ketika melihat kita menderita dan ikut menderita bersama-sama dengan kita, agar suatu saat kita bisa tertawa dan mendapat kemuliaan bersama-sama dengan Allah. John Stott berkata demikian, tidak ada kekristenan sejati tanpa penderitaan salib. Karena Yesus mau menderita buat Bapak Ibu dan buat saya. Dia menderita di atas kayu salib, dia mati buat kita semua. Alkitab berkata, maka Allah mempermuliakan dia dari antara kita semua. Ingat, penderitaan yang kedua itu selalu membawa kemuliaan buat kita semua. Bagian yang ketiga hari ini yang ingin saya sampaikan buat Bapak Ibu, penderitaan kita sebagai orang benar itu merupakan kebanggaan, bukan sebuah kehinaan buat kita. Makanya di ayat yang ke-15 dan di ayat yang ke-16, Petrus berkata demikian, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi sekali lagi, ketika kita menderita karena nama Kristus dalam kehidupan kita, itu artinya ada stigma Kristus yang besar yang Yesus berikan buat Bapak Ibu dan buat saya. Filipi pasal 1 ayat 29 berkata demikian, sebab kepada kamu dikarunia bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Itu yang dikatakan oleh Filipi pasal 1 ayat 29. Kisah Rasul pasal 14 ayat 22 berkata demikian, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan menguatkan bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Jadi kalau hari ini kita mengalami pergumulan, kita mengalami masalah karena kita bertekun di dalam kehendak Tuhan, bertekun di dalam jalan Tuhan. Alkitab berkata penderitaan yang kita alami bukanlah sebuah kehinaan, tapi penderitaan yang kita alami merupakan sebuah kebanggaan buat kita. Kenapa? Karena ada stigma Kristus dalam kehidupan kita. Satu kali seorang temannya Billy Graham mengalami depresi berat karena dia harus kehilangan pekerjaan, dia harus kehilangan kekayaan, dia harus kehilangan istri dan rumahnya. Karena dia harus betul-betul hidup karena imannya kepada Tuhan Yesus. Sekali karena imannya kepada Tuhan Yesus, istrinya meninggalkan dia, semua apa yang dia punya diambil dalam hidupnya. Dan satu kali ketika dia berhenti di sebuah gereja yang besar, dan dia melihat ada sebuah tukang bata sedang mengerjakan memotong-motong bata. Kemudian Billy Graham tanya kepada tukang bata itu, untuk apa engkau memotong bata yang ada di tangan? Kan itu udah ada bata utuh, kenapa kamu harus potong-potong bagian yang lain? Kemudian dia berkata, apakah engkau melihat celah yang ada di atas puncak atap itu?
Temannya ini berkata, iya saya melihat puncak atap itu. Dan apakah engkau melihat ada lubang di situ? Dia berkata, iya. Dan saya memotong bata ini supaya bata ini tepat untuk taruh di atas tempat itu. Dan hari ini ketika Tuhan memproses kehidupan kita, Tuhan sedang membentuk kita supaya kita pas ditaruh di dalam sebuah rumah yang Tuhan sudah bangun buat Bapak Ibu dan buat saya semua. Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa hari ini. Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Walaupun sementara waktu ketika kami hidup di dalam dunia ini, kami harus mengalami tekanan, kami harus mengalami pergumulan, kami harus mengalami masalah, karena kami mengikuti jalan yang Tuhan izinkan untuk kami lalui. Tapi kami akan tetap bertahan dan kami akan tetap bersuka cita, karena kami percaya untuk itulah kami ada di dalam dunia ini. Alkitab berkata penderitaan itu merupakan awal sebuah sukacita yang besar yang akan kami dapati. Oleh sebab itu ketika kami harus mengalami penderitaan, kami harus mengalami pergumulan, kuatkan iman kami Tuhan, supaya kami kuat menjalani proses ini. Karena di balik penderitaan selalu ada kemuliaan yang Yesus berikan buat kami, dan penderitaan itu merupakan sebuah kebanggaan buat kami. Karena penderitaan Kristus, kematian Kristus juga menjadi bagian dalam kehidupan kami. Berkati sekali lagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.